Apabila Ganjar Pranowo berniat untuk ikut konvensi Capres, Nasdem tentu terbuka. Itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Panik ya, Nasdem siap gelar karpet merah untuk Ganjar. PDIP apa kabar? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Menurutnya, masyarakat saat ini cukup mampu mencerna dan menilai sosok calon pemimpin yang dianggap mumpuni. Apalagi jika kandidat itu mampu membangun destinasi atau alasan pembeda dirinya dengan dibanding patron politik lain. Sehingga masyarakat semakin mudah mencerna pesan bahwa dirinya layak, pantas dan kredibel untuk diusung di konstelasi politik nasional. Kendati demikian bukan berarti Ganjar Pranowo bisa dengan mudah melakukan hal itu. Ganjar harus mampu menciptakan momentum politik agar dirinya dianggap layak untuk didukung oleh partai politik lain di luar PDIP. Dilansir dari jateng.suara.com, sebuah poster yang merumorkan Ganjar Pranowo menuju Partai Nasional Demokrat atau Nasdem beredar di jagat media sosial. Hal ini terlepas dari permasalahan tak diundangnya Gubernur Jateng oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Panti Marhain, Kota Semarang belum lama ini. Lantas, permasalahan itu pun banyak diperbincangkan publik. Tak sedikit dari mereka mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di tahun 2024 meski dengan partai yang berbeda. Kini beredar di media sosial Ganjar Pranowo akan menuju Nasdem guna memuluskan ambisinya menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan unggahan poster di akun Instagram @sailendra.utama pada Selasa 25 Mei 2021. Terlihat dalam poster itu sosok Ganjar Pranowo mengenakan pakaian khas Partai Nasdem dengan latar belakang warna kebanggaan Partai Nasdem tersebut. Di dalam poster itu juga tertera sejumlah informasi yang memberitahu bahwa kepindahan Ganjar Pranowo menuju Nasdem hanya sebatas rumor belaka. Peluang Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 mendatang sangat terbuka, kendati dikucilkan dan disingkirkan oleh PDIP sekalipun. Pasalnya, basis elektabilitas kepemimpinan nasional di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ketokohan, bukan basis mesin kepartaian. Partai Nasdem tidak bisa menutup mata atas pesona Ganjar Pranowo yang moncer dalam setiap hasil survei Capres 2024. Bahkan Partai Besutan Surya Paloh itu terang-terangan membuka pintu lebar-lebar untuk kader PDIP tersebut. Apabila Ganjar Pranowo berniat untuk ikut konvensi Capres, Nasdem tentu terbuka. Itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta. Meski begitu, Willy menyatakan Ganjar tak perlu menjadi kader Partai Nasdem untuk bisa mengikuti konvensi dimaksud. Jadi orang yang ikut konvensi nggak perlu jadi kader Nasdem. Siapa saja bebas mengikutinya. Itu sejalan dengan prinsip partainya selama ini yang memang terbukti untuk semua tokoh yang muncul. Bagi Nasdem yang terpenting berminat terjun ke konvensi Partai Nasdem, setidaknya ada 3 elemen syarat yang harus dipenuhi, yakni elektabilitas, kapabilitas, dan integritas. Menurut Willy, selama ini kan kita selalu menolak terlalu electoral heavy. Segala kekuatan diukur berdasarkan elektabilitas. Melalui konvensi tersebut jelasnya Partai Nasdem ingin menghadirkan 2 elemen lainnya. Elektabilitasnya tinggi, kalau tidak diikuti kapabilitas dan integritas itu sama bohong juga. Selama konvensi Partai Nasdem, terang Willy akan dibuat panggung bagaimana calon ini memaparkan apa yang diingin dilakukan. Lalu ada ruang dialog dan uji publik. Pihaknya akan menampik bahwa elektabilitas memang penting di dalam ruang kompetisi dan kontestasi. Namun bagi Nasdem, untuk menjadi seorang presiden, elektabilitas saja belum cukup. Sebagai urusan menjadi presiden, maka kemudian kita juga jangan melupakan integritas dan kapabilitas secara paket utuh. Karena presiden cuma ada 1, tidak ada presiden 2, 3. Nah, itu yang sedang kita coba majukan. Menurut anggota DPR RI itu, konvensi menjadi salah satu tradisional baru karena Nasdem akan membawa calon tersebut ke semua provinsi untuk diuji balik. Jadi tidak hanya dalam debat capres, tapi ruang diuji kembali oleh publik. Jadi tidak semata-mata hanya elektabilitas. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Tugas partai, artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Langkah tegas Mega ancam kader out, begini respon Ketua DPP PDIP Jarot. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Langkah tegas disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa tidak ada ruang pembelotan bagi kader PDIP. Kader partai yang sudah diberi tugas harus senafas dengan Dewan Pimpinan Pusat.
Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kadernya tentang kewajiban menjadi petugas partai. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peresmian 25 kantor baru PDIP hari ini, Minggu 30 Mei 2021. Pihaknya menegaskan tak boleh ada kader PDIP yang hanya menjual nama partai, namun ogah menjalankan tugas-tugasnya. Tugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Mega menceritakan ada petugas partai yang dipecat karena berkhianat. Tanpa menjelaskan identitas kader yang dimaksud, Mega berujar kader tersebut meminta untuk kembali bergabung dengan PDIP namun ditolak. Kemudian meminta kader yang enggan menjadi petugas partai untuk segera mundur atau keluar dari PDIP. Mega belak-belakan, kalau tidak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongin lagi anggota partai. Petugas partai artinya jangan diberi tugas oleh partai, out begitu saja, mundur. Megawati menyinggung soal kadernya yang malas menjalankan tugas partai dan akhirnya dipecat. Ia menyebut mantan kadernya itu kemudian menyesal dan memohon agar bisa kembali menjadi kader PDIP, namun Mega menolak. Menurut Megawati Soekarno Putri, setiap kader yang ada di PDIP tidak bisa lagi mengatasnamakan pribadi sebab di dalam dirinya melekat keanggotaan partai. Jangan lupa kalian adalah petugas partai, tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi karena ini namanya sebuah organisasi partai politik saja dengan organisasi lain, kata Mega saat memberikan pidato secara virtual di acara peresmian prasasti pada Minggu 30 Mei 2021. Karena itu, kata Mega, sudah menjadi kewajiban para kader untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah partai, termasuk ketika ditugaskan oleh partai untuk turun ke lapangan mengecek langsung kondisi atau kendala yang dihadapi masyarakat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan kader yang malas untuk menemui rakyat untuk out atau mundur dari partai. Sedangkan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat pun menyebut pihaknya telah mencatat ada beberapa kader yang saat ini enggan turun ke masyarakat. Jarod menyatakan DPP siap mengevaluasi bagi kader yang malas terjun ke masyarakat atau hanya mau pencitraan saja. Sanksi dan hukuman akan menanti para kader yang membandel. Kalau ada yang tidak giat dan semangat untuk menjalankannya akan diberikan sanksi organisasi. Semuanya sudah diatur dalam ADART dan peraturan partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa setiap pejabat yang merupakan kader PDIP harus tetap terjun ke desa-desa. Misalnya, petugas partai harus turun ke bawah pelosok desa untuk membantu persoalan real yang dihadapi rakyat, seperti stunting, gizi buruk, rumah kumuh, infrastruktur jelek. Tidak ada ruang pembelotan bagi kader PDIP. Kader partai yang sudah diberi tugas harus senafas dengan Dewan Pimpinan Pusat. Mega yakin PDIP akan menjadi partai pemenang, meski keyakinan tersebut akan ditanggapi beragam oleh publik. Optimistis PDIP akan menjadi partai pemenang. Dia tidak peduli ada masyarakat lain yang mencibir keoptimisan dia tersebut. Megawati menuturkan sejatinya bala tentara yang dimilikinya saat ini adalah para kader PDI Perjuangan. Dia meminta semua kader untuk tidak lemah dan mau bergerak untuk membesarkan partai.